Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin cookies untuk persiapan lebaran. Dan dalam satu resep ini juga sekali ngadon aku langsung bisa hasilkan banyak banget macam cookies. Tapi pastinya ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi untuk kuenya apa aja sih hasilnya, juga pakai bahan apa aja agar hasilnya bener-bener renyah. Simak terus videonya sampai akhir, so keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang dan aku juga sudah tulis di kolom deskripsi di bawah. Jadi di sini aku sudah siapkan mangkok untuk stand mixer. Yang pertama campurkan antara mentega dan juga margarin. Selain menggunakan stand mixer, kamu juga bisa pakai mixer tangan ataupun manual dengan menggunakan spatula atau whisker. Setelah itu masukkan gula halus. Lalu mixer dengan kecepatan rendah sampai mereka creamy dan tercampur rata aja. Jadi jangan terlalu lama untuk mixer atau ngaduknya ini. Setelah itu masukkan 5 butir kuning telur sambil diaduk atau di mixer masih dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata aja. Setelah itu mulai masukkan untuk bahan kering. Jadi yang pertama aku masukkan susu bubuk. Kemudian masukkan tepung maizena. Jadi karena ini adonannya tuh masih lembek, aku masih pakai mixer ya sampai dia benar-benar tercampur. Kemudian sampai dia tercampur rata seluruhnya, lalu aku mulai turunkan dari stand mixernya ini, kemudian aku aduk dengan spatula, kemudian aduk lagi dengan tangan. Jadi aku mulai rapikan dulu untuk samping-samping semua sisi dengan menggunakan spatula sampai benar-benar dipastikan semua bahan tercampur rata dan tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Kemudian mulai masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu serbaguna, kamu juga bisa pakai tepung terigu protein rendah. Jadi aku masukkan secara bertahap, kemudian aku mulai aduk dengan spatula. Setelah agak berat, lalu aku mulai ganti aduk menggunakan tangan yang bersih dan pastikan sebelumnya sudah cuci tangan. Setelah dirasa tercampur semuanya, kemudian masukkan lagi tepung terigu tahap yang selanjutnya dan aduk lagi dan begitu seterusnya sampai semua tepung terigu habis. Hingga konsistensinya tuh dia seperti ini ya bun, sampai dia tuh bisa dipulung. Nah kemudian dari satu adonan ini aku bagi menjadi 7 dan cara membaginya tuh aku pakai timbangan agar dia benar-benar sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mulai ambil satu adonan untuk bikin satu cookies dan adonan yang lain tutup dengan plastik wrap. Adonan ini juga bisa disimpan di dalam lemari es atau di chiller dengan cara per adonannya itu dilapisi dengan plastik wrap. Setelah itu masukkan lagi ke dalam kotak kedap udara dan bisa bertahan antara 2-3 harian. Jadi yang pertama aku akan bikin nastar, kue atau cookies yang wajib ada selama lebaran. Jadi yang pertama aku siapkan loyang dulu tanpa diolesi apapun, kemudian sendok takar. Ini untuk mengukur berat atau besar kecilnya si nastar ini. Kalau kamu nggak yakin, kamu juga bisa timbang dengan ukuran kurang lebih 7 gram. Untuk isian nanasnya kamu bisa ukur atau timbang dengan berat kurang lebih 3 gram. Jadi total untuk satu kue nastar ini adalah 10 gram. Nah jadi sebelumnya aku sudah siapkan untuk isian nanasnya ini, jadi aku bulat-bulatkan seperti ini. Setelah itu ambil dari satu adonan yang sudah diukur dengan sendok takar, kemudian mulai bulatkan sampai dia mulus dan tidak ada sedikit pun yang retak ya untuk sisinya. Lalu pipihkan dan masukkan untuk isian nanas, kemudian tutup lagi hingga semuanya benar-benar tertutup rapat dan tidak ada sedikit pun yang terlihat ya bun. Pastikan benar-benar semuanya halus. Setelah jadi seperti ini, kemudian mulai tata di loyang.
Jadi untuk loyangnya ini aku nggak pakai oles margarin atau mentega ataupun Carlo, hanya loyang polosan seperti ini langsung kita tata aja. Sebelumnya aku sudah panaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Kemudian setelah jadi semuanya seperti ini, nggak langsung aku oles dengan kuning telur. Kemudian panggang dengan api atau suhu 140 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit atau sampai dia setengah matang. Setelah 20 menit, kemudian keluarkan dan biarkan sampai dia agak hangat, lalu mulai oles dengan olesan kuning telur. Untuk olesannya ini aku pakai 1 butir kuning telur, kemudian aku pakai 1 sendok makan minyak goreng dan 2 tetes pewarna kuning telur. Kemudian aduk rata dan mulai oles di bagian atas atau permukaan atas sampai semuanya benar-benar rata. Setelah semuanya dioles dengan kuning telur, kemudian panggang kembali dengan suhu yang sama selama kurang lebih 15 menit. Setelah sudah matang, kemudian diamkan sampai dia dingin, kemudian aku mulai simpan atau tata di dalam toples. Jadi aku pakai paper cup seperti ini ya, kemudian masukkan nastar dan sudah siap untuk ditata di dalam toples. Toples di sini aku pakai dengan ukuran 250 gram. Karena aku bikin ini untuk aku buat hampers untuk saudara, jadi ini tuh bener-bener cantik dan cocok untuk kamu bikin hampers juga untuk teman, saudara, ataupun kerabat. Kemudian untuk cookies yang selanjutnya aku mau bikin palm cookies. Aku ambil 1 adonan yang tadi sudah dibagi menjadi 7, kemudian aku ambil lagi sedikit demi sedikit. Aku masih pakai sendok takar yang tadi, jadi kalau misalnya ini ditimbang dia akan sama dengan nastar, kurang lebih dengan berat 7 gram masing-masingnya. Lalu aku mulai siapkan gula palem, jadi aku tempatkan di mangkok, kemudian masukkan sampai semua permukaan cookiesnya ini tertutup dengan si gula palemnya ini. Setelah selesai, lalu mulai tata di atas loyang, jadi loyang sebelumnya ini aku tambahkan atau olesi dengan Carlo. Dan setelah siap semuanya ditata, lalu masukkan ke dalam oven. Karena ini dilapisi dengan gula, dia akan pasti mudah sekali untuk gosong. Jadi aku pakai api 130 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit. Dan setelah 35 menit kemudian keluarkan dari oven dan kemudian dinginkan. Setelah dingin mulai masukkan ke dalam toples. Untuk toples aku masih sama ya dengan menggunakan ukuran 250 gram. Untuk cookies yang ketiga, di sini aku bikin putri salju. Jadi aku ambil lagi 1 adonan yang tadi sudah dibagi menjadi 7, kemudian pipihkan dan mulai gilas dengan menggunakan rolling pin sampai ketebalannya sesuai dengan yang kamu suka. Di sini aku nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis ya untuk ketebalannya. Atau kamu juga bisa menggunakan bingkai cookies. Jadi dengan menggunakan bingkai cookies itu, per kuenya itu dia akan sama atau seragam. Setelah dirasa sesuai dengan yang kita inginkan, mulai cetak dengan menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Sampai semua adonan habis, kemudian mulai tata di atas loyang. Dan sebelumnya loyang juga nggak aku olesi dengan margarin, mentega, ataupun Carlo ya. Karena dia nggak tercoating dengan apapun, jadi langsung aku tata. Kemudian mulai masukkan ke dalam oven dan panggang dengan suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 30-35 menit atau sampai matang. Untuk suhu oven ini jadi sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah ya. Dan setelah matang kemudian biarkan sampai dia hangat. Setelah hangat aku di sini sudah siapkan gula dingin atau biasanya yang dipakai untuk donat. Lalu masukkan satu persatu ke dalam gula dan pastikan semua permukaan tertutupi dengan gula halus ini. Jadi karena kondisinya tuh dia masih agak hangat, aku masih angin-anginkan dulu sampai benar-benar dingin. Kemudian setelah dia dingin mulai tata dan masukkan ke dalam toples. Lanjut untuk bikin cookies yang keempat, aku bikin tamrin nanas. Jadi aku ambil adonan, kemudian aku siapkan putih telur dan juga keju parut. Aku masih bikin dengan cetakan sendok takar ini ya. Jadi aku ambil, lalu aku mulai tekan-tekan untuk dicetak agar
dia tuh beratnya sama, atau bisa juga kamu pakai timbangan. Jadi kalau ditimbang kurang lebih dia beratnya 7 gram. Kemudian bulat-bulatkan seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam putih telur. Lalu ambil dengan menggunakan garpu, kemudian masukkan ke dalam mangkok yang berisi keju parut. Lalu guling-gulingkan agar semua permukaan sudah tertutupi dengan keju parut. Setelah itu bagian tengahnya kita lubangi dengan menggunakan sendok takar, bisa pakai jari telunjuk juga bisa. Nah, begitu seterusnya sampai semua adonan habis ya. Agar lebih cepat, aku mulai cetak dulu semuanya. Setelah semuanya tercetak dengan sendok takar, lalu aku bulat-bulatkan seperti ini. Setelah selesai semua dibulat-bulatkan, kemudian mulai masukkan ke dalam putih telur secara bersamaan, tapi sedikit-sedikit aja ya. Kemudian masukkan ke dalam mangkok yang berisi keju parut dan guling-gulingkan hingga semua permukaannya tertutup dengan keju. Untuk keju parut ini, jadi dia sifatnya opsional, kamu bisa ganti dengan kacang yang sudah disangrai atau apapun sesuka hati, jadi sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kemudian lakukan hal yang sama dengan cara dilubangi di bagian yang tengah dengan menggunakan sendok takar hingga semua bahan habis. Lalu tata di atas loyang yang sudah diolesi dengan karlo. Dan ini jadinya. Setelah itu panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 20 menit atau sampai dia setengah matang. Setelah dia 20 menit lalu keluarkan dan biarkan hingga hangat. Lalu masukkan bulatan-bulatan nanas. Jadi sebelumnya aku sudah bulatkan ya untuk selai nanasnya. Lalu taruh di atas cookies yang tadi sudah dilubangi. Kemudian panggang lagi dengan suhu 140 derajat Celcius api atas bawah selama 15 menit atau hingga matang. Setelah 15 menit kemudian biarkan hingga dingin, dan setelah dingin baru masukkan ke dalam toples. Jadi untuk masukkan ke dalam toples harus benar-benar dingin ya bun, agar dia bisa tahan lebih lama. Lanjut bikin cookies yang kelima, aku membuat Milo cookies. Jadi ini tuh booming banget 2 tahun yang lalu dan anak-anak tuh masih suka nyariin untuk cookies ini. Aku ambil satu adonan, kemudian aku tambahkan dengan Milo saset, lalu aduk-aduk atau ulen, tapi jangan terlalu lama juga ngulennya, sampai mereka tercampur aja. Jadi setelah tercampur seperti ini, jadi pastikan ya benar-benar tercampur sampai ke bagian dalamnya. Lalu masih aku pakai sendok takar ini, aku cetak dengan sendok takar. Untuk beratnya kamu bisa timbang kurang lebih 7 graman. Kemudian bulat-bulatkan seperti ini, lalu aku langsung hias. Jadi untuk telinga aku pakai Cook Crunch, kemudian untuk mata aku pakai Meses, dan aku pakai Choco Chip untuk hidungnya. Dan buat semuanya sama sampai semua bahan habis atau adonannya habis. Kemudian tata di atas loyang, yang loyangnya ini nggak usah aku oles dengan margarin atau mentega. Kemudian mulai panggang dengan suhu 140 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau sampai dia matang. Dan setelah matang kemudian biarkan hingga dingin, dan setelah dingin mulai tata dan masukkan ke dalam toples. Masih dengan toples yang sama dengan kapasitas 250 gram. Kemudian untuk lanjut ke cookies ke-6, aku bikin tumbling coklat. Ambil lagi satu adonan, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan Meses. Jadi di sini aku masukkan 1 sendok makan dulu, lalu aku ulen, lalu masukkan lagi 1 sendok lagi, ulen lagi. Nah ini tuh tujuannya agar Mesesnya tuh benar-benar masuk ke semua bagian si adonannya ini. Masih menggunakan sendok takar, jadi aku cetak lagi, lalu bulat-bulatkan seperti ini, kemudian lubangi di bagian tengah. Setelah itu tata di atas loyang, dan loyang ini aku nggak oles apapun, baik margarin ataupun butter. Kemudian setelah ditata seperti ini, jadi untuk bagian tengahnya boleh juga ditusuk-tusuk dengan tusuk gigi ya, atau boleh juga enggak, ini opsional aja agar dia tuh nggak mengembang yang bagian dalamnya. Sampai semua adonan habis dicetak, kemudian panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 20 menit atau sampai dia setengah matang aja. Setelah 20 menit kemudian keluarkan hingga dia hangat. Setelah itu baru masukkan selai coklatnya. Kamu bisa pakai Nutella kalau ada, atau bisa menggunakan selai coklat yang lainnya.
Kalau nggak ada selai coklat pun, kamu juga bisa pakai disis yang dicairkan dengan margarin atau mentega. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga dan mulai semprotkan di bagian tengahnya si cookies ini. Setelah selesai semuanya, kemudian masukkan ke dalam oven dan panggang lagi dengan suhu 140 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Dan aku cari-cari video untuk masukkan ke dalam ovennya tuh kenapa nggak ada, atau aku lupa untuk pencet tombol shutternya. Yang pasti aku sudah tulis keterangannya di kolom atas ya. Setelah keluar dari oven, kemudian angin-anginkan sampai dia dingin dan siap untuk ditata di dalam toples dan hasilnya seperti ini. Lanjut ke cookies yang terakhir, yaitu ketujuh. Aku di sini bikin tamrin srikaya. Jadi aku pakai selai srikaya untuk ngisi bagian tengahnya. Jadi aku ambil satu adonan, kemudian aku masukkan 2 sendok makan meses, lalu uleni sampai semuanya benar-benar merata masuk ke dalam adonan. Tapi ngulennya jangan terlalu lama juga, asal nyampur aja. Setelah tercampur, kemudian masih aku pakai sendok takar ini, lalu ambil dan cetak semuanya. Setelah itu baru bulat-bulatkan atau sesuai selera ya, kamu mau yang langsung ambil langsung dibulatin juga nggak apa-apa. Tapi aku selalu pakai cara yang seperti ini, jadi aku ambil semua adonan, aku cetak. Setelah selesai semuanya tercetak, kemudian aku bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian tekan di bagian tengahnya dengan menggunakan telunjuk. Setelah selesai semua bahan habis, kemudian mulai tata di atas loyang. Dan kali ini juga loyangnya aku nggak oles apa-apa, aku nggak kasih margarin ataupun butter. Masih dengan cara pemanggangan yang sama dengan yang tadi. Jadi di sini aku masukkan ke dalam oven dan panggang 140 derajat Celcius selama 20 menit atau sampai dia setengah matang. Setelah 20 menit, kemudian biarkan hingga dia hangat, lalu semprotkan dengan selai srikaya. Jadi di sini aku pakai selai srikaya. Ini bebas, opsional, kamu juga bisa pakai selai stroberi ataupun selai apapun yang kamu suka. Karena di rumah juga lagi ada selai srikaya dan favoritnya anak-anak juga selai ini, jadi aku coba untuk bikin di atas cookies seperti ini. Setelah selesai semuanya ditambahkan dengan selai srikaya, lalu oven dan panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah matang, biarkan hingga dia agak dingin atau sampai dia dingin, lalu mulai tata dan masukkan ke dalam toples. Jadi untuk cookies yang aku bikin semuanya ini tuh lumer, dia itu ngeprul dan memang enak banget untuk disantap saat hari raya. Nah, jadi ini dia 7 cookies yang sudah aku bikin. Ada 2 toples tamrin coklat, kemudian aku juga bikin 2 toples nastar. Setelah itu aku juga ada 1 toples, jadi ini hasilnya hanya ada 1 toples aja ya untuk putri salju. Kemudian ada 1 toples palm cookies, sebenarnya ada lebihan kurang lebih setengah toples. Lalu ada 2 toples tamrin srikaya. Lalu ada juga Milo cookies, juga bisa menghasilkan 2 toples. Dan yang terakhir aku bikin tamrin nanas, juga menghasilkan 2 toples. Dan aku bikin ini karena aku bikin yang pertama itu malam hari, kemudian aku simpan di dalam chiller atau lemari es, lalu besoknya aku lanjut bikin cookies lagi. Jadi caranya keluarkan dulu adonan dari dalam chiller. Untuk cara penyimpanannya juga harus benar, jadi setiap adonan itu dibungkus dengan plastik wrap atau juga pakai aluminium foil bisa. Setelah itu masukkan ke dalam kotak yang kedap udara dan pasti ditutup rapat. Dan untuk cara pemakaian besok harinya, kalau kamu mau bikin siang hari, pagi harinya sudah harus keluar dari lemari es, biarkan sampai dia suhu ruang, kemudian ambil 1 adonan, uleni sebentar sampai mulai halus lagi, dan sampai bisa diambil untuk dibulat-bulatkan. Gampang kan cara bikinnya? Semua cookies praktis dan juga ekonomis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Juga sebelumnya aku mau ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.